Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggia Evitarini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus. Perkenalkan, nama saya Amanda Afifa Putri dengan NPM 2020101500784 kelas R7K. Di sini saya ingin menjelaskan hasil konseling saya dengan klien penyintas bencana alam, yaitu gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi itu merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi karena pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi, dan proses ini biasanya terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penambangan atau pengeboran. Gempa bumi ini dapat bervariasi mulai dari yang kecil dan hampir tidak terasa hingga yang dahsyat yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Dan dengan terjadinya gempa bumi tersebut akan mengakibatkan dampak fisik dan dampak infrastruktur. Yang pertama itu ada dampak fisik gempa bumi, yaitu bangunannya menjadi retak dan runtuh, permukaan jalan raya yang rusak bahkan terbelah, terus pergerakan tanah yang memicu longsor, lalu gelombang besar atau tsunami. Yang kedua itu ada dampak infrastruktur, yang dimana jembatan yang ambruk atau rusak parah, lalu kerusakan jalur kendaraan, lalu kerusakan pada pusat layanan publik, lalu pemadaman listrik dan air. Tak hanya itu, gempa bumi juga mengakibatkan dampak sosial dan kesehatan seseorang. Yang pertama itu ada dampak sosial. Yang pertama, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, lalu stres psikologi atau trauma akibat gempa, lalu kehilangan anggota keluarga ataupun kerabat terdekat, lalu banyak menganggur karena tempat kerjanya rusak. Terus yang kedua itu dampak kesehatan. Untuk dampak kesehatan itu biasanya dialami cedera fisik dari yang ringan hingga yang berat, lalu penyakit menular karena sanitasinya buruk, lalu akses layanan kesehatannya terbatas, lalu kurangnya pasokan makan yang layak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang deskripsi keluarga klien. Nah, keluarga Ibu OE ini yang terdiri dari 5 anggota keluarga terdampak langsung oleh gempa bumi Sumatera Barat di 2009 yang merusak rumah dan tempat usaha mereka di Padang. Nah, tempat usaha mereka ini hancur total, tak tersisa. Keluarga Ibu O juga mengalami trauma emosional akibat kejadian tersebut, seperti keluarga mereka itu ketakutan dengan getaran dan suara-suara yang mengganggu. Keluarga Ibu O juga sempat mengalami keterbatasan ekonomi yang dimana keuangannya sangat terbatas, sehingga sering terjadi konflik dan perdebatan pada saat kejadian tersebut. Nah, tetapi saat sudah pindah ke Jakarta, Ibu O sudah mencoba untuk melawan rasa cemas berlebihnya dan ketakutannya. Walaupun beberapa kali sering merasa cemas di tempat-tempat tertentu, tetapi keluarga Ibu O juga selalu support satu sama lain. Nah, sehingga mereka saling melindungi dan menciptakan keluarga yang aman. Lalu ada deskripsi diri klien menjadi populasi khusus, yaitu klien menjadi populasi khusus karena klien mengalami trauma bencana alam, yaitu gempa. Nah, klien ini salah satu korban gempa bumi yang di Sumatera Barat pada tahun 2009. Nah, gempa yang mengakibatkan klien ini kehilangan usaha konter HP, barang berharga, serta runtuhnya bangunannya. Nah, korban juga sering mengalami gempa mendadak seperti saat sedang di mall atau saat liburan di hotel. Nah, kejadian gempa ini memicu trauma psikologis klien, terutama saat klien berada di mall ataupun berada di ketinggian. Klien merasa takut terjadi gempa, dan tak hanya itu, klien juga merasa cemas saat ada suara atau getaran yang kencang. Lalu ada kelemahan dan kelebihan klien. Yang kelemahan klien itu mengalami ketidakstabilan emosi seperti sering cemas dan ketakutan. Dan klien ini sangat sensitif terhadap getaran dan suara yang dapat memicu kecemasannya. Lalu klien juga tidak ingin ke tempat wisata seperti gunung, pantai, atau lain-lain karena takut terjadi gempa. Lalu untuk kelebihan klien ini mampu mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terus klien lebih waspada ketika ingin melakukan sesuatu.
terus klien juga taat beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ada prognosis dan diagnosis klien. Diagnosis klien itu klien mengalami trauma akibat bencana alam yaitu gempa bumi, dan prognosisnya klien mengalami trauma akibat gempa tapi dengan dukungan keluarga dan beberapa kali klien konseling. Nah, prognosis Ibu O ini cukup membaik dan ia perlahan mulai mengurangi kepanikan berlebih dan overthinkingnya. Nah, meskipun beberapa kali klien merasa tidak aman dan cemas, tapi saat ini klien sudah mulai hal-hal yang membuat dirinya tuh berpikir positif. Lalu ada beberapa hambatan atau ancaman yang dihadapi klien. Yang pertama itu ketakutan dan kecemasan akan adanya gempa susulan yang membuat klien merasa tidak aman kembali. Lalu yang kedua itu stres berkepanjangan karena klien terlalu overthinking. Terus yang ketiga, klien sempat mengalami kesulitan finansial dikarenakan tempat usaha klien ini hancur. Lalu layanan konseling yang saya lakukan saat melakukan wawancara yaitu layanan konseling CBT atau Cognitive Behavior Therapy, yang dimana untuk mengidentifikasi apa permasalahan klien dengan spesifik dan membantu klien untuk mengubah pola pikir negatif yang mengganggu sehingga membuat klien cemas berlebih dan ketakutan. Nah, setelah klien dapat mengenali pikiran negatifnya, saya mengajarkan untuk bagaimana menggantinya dengan pikiran yang rasional dan positif. Contohnya, jika saya kesini maka akan terjadi gempa dan lain-lain. Nah, itu diganti dengan saat ini saya aman dan saya percaya dengan semua takdir Tuhan. Nah, dengan pendekatan CBT ini dapat mengerjakan klien untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih sehat dan positif. Nah, tujuan pendekatan CBT ini yaitu untuk konfrontasi pikiran dan emosi klien mengenai masalah yang sedang mereka hadapi. Baik, itu saja laporan hasil wawancara saya dengan klien konseling populasi khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.